Penyakit ini merupakan kelainan pembekuan darah. Untuk pengobatan perawatan hemofilianya ini tuh sebagai keluarga itu apa sih dok yang harus menjadi concern gitu, yang harus kiranya kita harus berhati-hati gitu dok? Ketika orang itu mengalami luka, dia sulit untuk darahnya membeku sehingga bisa perdarahannya jadi memanjang. Jalannya itu biasanya bisa memar-memar, mungkin kebentur gitu di bawah kulit kita, itu jadi pembekuannya tidak baik. 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa kembali di podcast Kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Hari ini saya, Dr. Patrick, akan memandu acara podcast kita dengan tema Access for All Women and Girls Bleed Too dalam rangka Hari Hemofilia Sedunia. Namun hari ini saya tidak sendiri, saya akan didampingi oleh narasumber kita yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Dr. Betty Agustina Tambunan, dokter spesialis patologi klinik, subspesialis imunologi klinik konsultan. Selamat pagi Dr. Betty, apa kabarnya dokter? Baik. Halo Sobat Sehat Sutomo. Sehat selalu ya dok? Iya. Baik. Dokter, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nantinya banyak sekali masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut ya dok, tentang hemofilia ini. Jadi memang kebetulan karena Hari Hemofilia Sedunia ini akan diperingati pada tanggal 19 April, jadi mungkin masih banyak yang ingin tahu lebih lanjut. Dokter, mungkin bisa dijelaskan dok, apa sih yang dimaksud hemofilia itu? Iya. Sobat Sehat Sutomo, mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu hemofili ya. Hemofilia itu apa sih? Apa nama orang gitu ya? Ini bukan nama orang tapi nama penyakit ya. Penyakit ini merupakan kelainan pembekuan darah. Jadi ketika orang itu mengalami luka, dia sulit untuk darahnya membeku sehingga bisa perdarahannya jadi memanjang. Nah, kelainan ini genetik ya, diturunkan, X-linked recessive namanya. Jadi kalau perempuan itu ada kromosom X dengan X, kalau laki-laki X dengan Y. Nah, ini terikat dengan kromosom X ya, seperti itu. Baik dok. Mungkin masyarakat juga ingin tahu dok, apa sih kira-kira gejala yang dialami oleh penderita hemofili ini dok? Ya, karena kelainannya pembekuan darah, sepanjang mungkin tidak ada perdarahan, sering nggak disadari. Jadi gejalanya itu biasanya bisa memar-memar ya, mungkin kebentur gitu di bawah kulit kita, itu jadi pembekuannya tidak baik, jadi munculnya seperti memar gitu ya, membiru seperti itu ya. Terus kemudian bisa juga gusi berdarah mungkin pada saat sikat gigi gitu ya. Jadi dia loh kok ada sering-sering berdarah kok lama gitu. Nah, bisa juga mimisan sebenarnya ya. Mimisan salah satunya, tapi bukan berarti kalau orang anak gitu ya atau orang mimisan itu pasti hemofili, bukan, tapi itu salah satunya juga. Bisa juga kalau yang sudah dewasa itu sering mengeluhkan nyeri sendi, ya hemartrosis karena ada perdarahan di sendinya gitu. Nah, jadi intinya kelainan ini terkait pembekuan darah. Ya, jadi selama sebenarnya tidak ada muncul terkait perdarahan, ya maka gejalanya nggak muncul, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, baik dok. Mungkin ini kan temanya tentang women ya dok ya. Sebenarnya untuk wanita nih ada nggak sih dok gejala yang mungkin berbeda dibandingkan laki-laki dok?
Iya, jadi terkait Hari Hemofili Sedunia yang diperingati 17 April ya. 17 April. 17 April. Kalau sejarahnya itu sesuai dengan hari kelahiran si Frank Snedel, dia pendiri World Federation of Hemophilia. Ya. Nah, itu yang tahun ini 2025 kita temanya Access for All, Women and Girls Bleed Too. Ya, jadi untuk perempuan yang gejalanya mungkin karena tadi saya singgung terkait pembekuan darah. Nah, wanita yang usia subur baik yang sudah menikah maupun remaja yang belum menikah itu kan mengalami menstruasi Nah, jadi biasanya menstruasinya itu bisa lebih panjang dari yang normal. Lebih panjang itu dalam artian kalau normalnya ya sekitar 4 hari sampai 7 hari. Ya. Tapi ini bisa panjang, mungkin bisa lebih dari 7 hari dengan mungkin menstruasinya banyak. Gitu ya. Mungkin lebih sering mengganti pembalut karena perdarahannya banyak. Ya, itu yang mungkin juga bisa dideteksi kalau mungkin pada perempuan penderita hemofilia untuk awal-awal dia mengalami menstruasi. Baik dok, tadi sempat disinggung Dokter Betty tentang Hari Hemofilia Sedunia. Ini sejak kapan ya dok ya diperingati dan tujuan utama dari perayaan ini itu apa? Iya. Hari Hemofili Sedunia itu diperingati 17 April. Saya sampaikan tadi itu dimulai dari tahun 1963. Ya, pada saat itu ada pertemuan dengan didirikannya World Federation of Hemophilia tadi. Ada 12 negara yang mengikutinya. Nah, itu tujuannya tentunya ya untuk memfasilitasi bagaimana orang-orang yang mengalami penyakit hemofili ini mendapat perawatan dan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Kebetulan pendirinya itu si Frank Snedel itu penderita hemofili A. Penderita hemofili A ya? Iya. Jadi ya dia mungkin mengalami bagaimana sulitnya mendapatkan perawatan ataupun pengobatan karena mungkin belum diketahui oleh secara luas terkait penyakit ini. Baik dok. Tadi sudah sempat disinggung tentang gejala-gejala yang dialami oleh penderita hemofili. Tentunya pastinya ada pemeriksaan laboratorium ya dok ya yang digunakan untuk mendeteksi hemofilia ini. Kira-kira kalau kita curiga hemofili, kita perlu periksa apa saja ya dok? Iya. Saya mungkin jelaskan dulu hemofilianya Siap, dok. Hemofilianya itu tadi memang gangguan pembekuan darah karena defisiensi faktor pembekuan darah. Ya, ada 3, hemofilia A, B, dan C. Yang A itu defisiensi faktor 8. Yang B defisiensi faktor 9. Ya. Dan yang C memang ini lebih jarang dari yang A dan B, itu defisiensi faktor 11. Nah, untuk pemeriksaannya tentunya mendeteksi faktor tersebut. Ya, apakah faktor itu defisien atau tidak? Ya, normalnya di atas 50 ya 50% faktor pembukuan itu. Tapi kalau dia 40% ya itu bisa dikatakan ringan kelainannya. Nah, kalau dia 2-40 agak range-nya di sedang itu agak lebar ya. Nah, itu defisiensi yang sedang, hemofilia yang sedang, sedangkan yang berat kurang dari 2%. Nah, jadi penting untuk tes darah. Nah, kebetulan ya Sobat Sehat Sutomo, di Sutomo itu sudah ada pemeriksaannya saat ini di patologi klinik laboratorium patologi klinik atau lab sentral kita menyediakan pemeriksaan pembekuan darah tersebut untuk mendeteksi hemofili. Baik. Jadi sekarang Suster Sutomo sudah melengkapi dengan pemeriksaan untuk hemofili ini ya dok ya? Ya siap. Mungkin
bisa tadi seperti singgung tentang ada beberapa jenis hemofili, yaitu hemofili A, B, dan C. Itu apa ada perbedaan ya dok ya untuk penanganannya dan gejalanya gitu? Iya, secara umum gejalanya hampir sama. Kalau yang faktor 11 mungkin lebih jarang ya. Lebih jarang ya. Yang hemofilia C. Tapi yang A dan B itu hampir sama gejalanya. Dan pengobatannya tentunya terkait defisiensinya tadi. ya. Ya, pengobatan untuk kalau dia hemofilia A tentunya substitusi faktor pembekuan darah yang 8, faktor 8. Nah, kalau yang B faktor 9 gitu. Jadi saat ini sih obat-obatannya tersedia. Nah, kadang ada perdarahan yang mungkin lebih berat dari yang biasa-biasanya. Perlu juga diberikan transfusi kadang. Ya, transfusinya plasma isinya. Karena plasma itu mengandung faktor-faktor pembekuan darah. Ya. Seperti itu, dan mungkin kalau yang obat-obatan lainnya tergantung gejala tergantung gejala. Baik dok. Berarti selain diberikan substitusi daripada faktor pembekuan ini juga diperlukan pemberian transfusi ya dok ya. Nah, apakah di Sutomo ini juga ada layanan ya dok untuk pemberian transfusi plasma pada hemofili ini dok? Ya, tentunya ada ya. Jadi untuk pelayanan kesehatan kita menyediakan pemberian faktor-faktor tersebut ya, dan juga transfusi. Ya, Sutomo ini kita punya bank darah rumah sakitnya, ya, atau pelayanan darah saat ini istilahnya, ya itu sangat lengkap ya. Sangat lengkap. Ya, jadi gak usah ragu pasti tersedia, dan juga sudah ditanggung oleh BPJS ya, kalau peserta BPJS ya. Jadi mungkin masyarakat Sobat Sehat Sutomo jangan ragu-ragu untuk pelayanan di Sutomo. Tentunya kita pelayanannya paripurna. Paripurna ya, insya Allah lengkap ya dok ya. Sudah dari penegakan diagnosisnya sampai dengan terapinya komprehensif ya dok ya, sampai dengan transfusinya. Baik dok. Ini mungkin banyak pertanyaan dari pasien-pasien ataupun penderita hemofilia dok ya. Untuk pengobatan perawatan hemofilianya ini tuh sebagai keluarga itu apa sih dok yang harus menjadi concern gitu, yang harus kiranya kita harus berhati-hati gitu dok? Iya, jadi memang peran keluarga sangat penting ya mendukung pasien-pasien hemofili ini. Ya, sebenarnya dia tidak mematikan ya. Hemofili ini bukan penyakit keganasan ya, walaupun dia memang secara genetik diturunkan. Ya, tapi tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Jadi masyarakat atau keluarga untuk penderita-penderita hemofili ini harus diberikan perhatian khusus. Ya, mereka dalam aktivitas mungkin harus diingatkan supaya tidak cedera. Ya, mungkin kalau yang bukan penderita ya kebentur atau aktivitas fisik biasa, tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Tapi kalau penderita hemofili harus diingatkan, mereka harus mencegah supaya tidak cedera. Ya. Terus kemudian kalau ada tanda-tanda, misalnya seperti gejala yang tadi ya, ada perdarahan, misalnya mimisan yang berkepanjangan, ya, ya tentunya juga dibantu untuk segera mendapatkan akses perawatan. Ya dibawa tentunya ke rumah sakit, untuk mendapatkan pengobatan. Ya. Baik dok. Jadi memang untuk pasien hemofili ini tentu butuh banyak support ya dok ya, support baik dari keluarganya, terus setelah itu juga mungkin ya orang-orang di sekitarnya untuk berupaya dalam mencegah pasien tersebut agar tidak mengalami cedera, karena kalau cedera pasti lukanya tidak sembuh-sembuh. Nah, untuk ada peran lain yaitu peran pemerintah itu kira-kira apa ya dok ya, untuk bisa membantu hemofili ini bisa teratasi? Iya, jadi pemerintah memang tentunya sudah berperan aktif ya. Jadi
di Indonesia sendiri ternyata penderitanya lumayan sih banyak Lumayan ya. banyak ya, Dok ya. Kalau data tahun 2022 menyebutkan sekitar 2.900-an. 2.900. Ya mungkin saat ini ya sudah lebih ya. Ya, Atau mungkin lebih dari itu ya, karena belum terdeteksi. belum terdeteksi dan mungkin tidak memeriksakan diri ya. Diri, ya. Jadi tidak disadari. Nah, tentunya pemerintah terus mengedukasi masyarakat terkait penyakit ini, terus kemudian pemerintah juga menyediakan tadi yang layanan diperlukan BPJS ya. layanan untuk terapi, layanan untuk perawatan yang dibutuhkan oleh penderita tersebut hemofili. ya. Apalagi sudah ditanggung oleh BPJS ya, Dok Ya, ya. betul sekali. Baik, Dok. Lalu tadi sempat dijelaskan bahwa terapi-terapinya ini meliputi daripada transfusi dan juga pemberian rekonstitusi. Ada nggak, Dok, inovasi-inovasi lain seperti terapi gen atau mungkin stem cell atau apa gitu yang mungkin bisa menjadi breakthrough dari penderita hemofili ini? Sebenarnya kalau dari segi penelitian ya, studi riset yang dilakukan itu udah sangat banyak ya. Ya. Beberapa sudah mendeteksi gennya yang sudah banyak diketahui itu bisa dilakukan terapi gen. Ya. Terapi gen. Tapi mungkin itu belum nyampe ke kita ya untuk Belum rutin Indonesia ya, Dok, dilakukan ya. Ya. Kita berharap sih bisa sampai kemajuannya Bisa, seperti itu ya. ya. Jadi mungkin masih dalam rangka riset terapinya atau mungkin di tempat-tempat tertentu kita juga belum istilahnya belum dipakai secara luas untuk terapi tersebut. Tapi memang tentunya para ilmuwan sudah mengusahakan yang terbaik ya. Mungkin alternatif supaya tidak bergantung kepada terapi yang tadi ya, defisiensi dengan faktor-faktor itu mungkin bisa diterapi dengan genetik gitu sehingga dia tidak bergantung dengan faktor-faktor tersebut ya. Tapi sampai sekarang yang paling murah dan mudah tentunya substitusi dengan faktor yang defisiensi tadi. Ya. Jadi kembali lagi ke tentang kondisi pasien ya, Dok ya. Kalau misalkan pasien ini baru sekali pertama kali terdiagnosis hemofili, kira-kira dia itu hal-hal apa sih yang harusnya dia persiapkan atau hal-hal yang dia harus perhatikan begitu, Dok? Iya. Yang pertama kalau terdiagnosis sebagai penderita hemofili tentunya harus tetap semangat ya. Semangat ya. Karena penyakit ini tidak langsung mengambil nyawa ya. Yang penting dengan diketahuinya bahwa dia penderita hemofili ya mungkin bisa memeriksakan darahnya juga ya rutin supaya tahu apakah dalam posisi defisiensi atau yang tadi ya jangan sampai defisiensinya berat ya. Kalau bisa faktor yang defisien itu dijaga persentasenya tidak terlalu rendah ya. Kemudian ya tadi ketika tahu ya memperhatikan supaya tidak cedera ya. Kalaupun mungkin ada kondisi atau kasus-kasus khusus terjadi cedera, berarti harus segera mendapatkan layanan di rumah sakit karena mungkin berhubungan dengan tadi defisiensinya. Kalau misalnya mungkin pengobatannya tidak adekuat, mungkin perdarahannya akan berlama-lama menjadi komplikasi yang lebih besar ya. Jadi sebaiknya mungkin bisa ke rumah sakit ya. Untuk mendapatkan terapi dan penanganan yang lebih tepat gitu ya, yang paripurna siap, Dok. Nah, apa nih, Dok, harapan kita untuk penderita hemofili ini terutama di Indonesia dan juga dunia, terutama dalam peringatan Hari Hemofili Dunia ini, Dok? Ya, tadi dari awal memang tujuan World Federation of Hemophilia itu dan diperingatinya tiap tahun ya, tahun nih, tiap tanggal 17 April itu Hari Hemofili diperingatinya ya tentunya
pada targetnya kualitas hidup yang lebih baik dari Ya. penderita hemofilia tersebut. Jadi dengan diperingatinya tentu informasinya tersebar luas. Perlu. Masyarakat semakin paham apa itu hemofili, sehingga ketika mungkin ada, oh ini mirip ya, kok gejalanya seperti hemofili gitu ya, bisa memeriksakan ya, ke rumah sakit, memeriksakan pasiennya, penderitanya gitu yang diduga itu ya, atau anggota keluarganya. Kemudian ya dengan diketahuinya bisa lebih waspada. Ya, itu untuk masyarakat. Untuk pemerintah tentunya butuh dukungan setiap pemerintah di negara-negara ya untuk penderita hemofili ini karena seluruh dunia ya, bukan Indonesia saja ya. Nah, jadi pemerintah juga menyiapkan terkait kebutuhan perawatan, pengobatan, ya supporting, bahkan dukungan untuk supaya psikososialnya ya, supaya mereka penderita hemofili itu merasa tidak mungkin dikucilkan sebagai yang aneh gitu ya. Tapi mereka harus dimaklumin bahwa dalam aktivitasnya dia harus dijaga supaya tidak cedera gitu. Jadi mungkin ada pengawasan khusus ya. Kadang-kadang kan kalau di sekolah misalnya anak-anak ya ada olahraga dan segala macam ya, kegiatan aktivitas fisik ya untuk penderita hemofili bisa mungkin lebih terbatas aktivitasnya, tapi ya tidak harus diisolasi seperti itu kan, tapi tetap melakukan aktivitas, hanya jangan cedera. Jangan cedera. Gitu. Baik. Ya, di Indonesia itu ada Himpunan Masyarakat Hemofili Indonesia juga. Ya, jadi organisasi. Kalau di dunia ada World Federation of Hemophilia, nah masyarakat Indonesia itu ternyata sudah banyak yang sadar juga. Jadi ada himpunan masyarakat untuk terkait hemofili. Mungkin ini jadi solidaritas sesama penderita gitu, untuk saling mendukung gitu ya. Jadi mungkin bisa mengakses juga terkait organisasi ini. Gitu ya. Biasanya sesama keluarga atau penderita itu kalau ada punya teman yang banyak gitu, jadi mereka merasa tidak sendirian, tentunya ya lebih bersemangat. Siap dong. Baik, demikian penjelasan yang sangat komprehensif dari narasumber kita, Dr. Betty. Jadi hemofili ini merupakan penyakit yang tidak mematikan ya dok ya. Namun perlu penanganan yang komprehensif, terutama dari penegakan diagnosisnya, dari pemeriksaan labnya, hingga terapinya. Nah, Sobat Sehat Sutomo jangan khawatir, karena di RSUD Dr. Sutomo sudah tersedia penanganan yang sangat paripurna, komprehensif, dari hulu sampai ke hilir ya dok ya. Dari dokter-dokter yang ahli, dari laboratorium yang canggih, sampai dengan terapi dan juga pemberian transfusi yang sangat aman dan komprehensif. Jadi Sobat Sehat Sutomo jangan ragu-ragu jika merasa memiliki keluhan atau gejala-gejala yang mengarah kepada hemofili, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Baik dok, mungkin sebagai penutup ada pesan yang ingin disampaikan untuk Sobat Sehat Sutomo dok? Ya, jadi untuk masyarakat yang mungkin tadi mendapati keluarganya ya, kok ada gejala-gejala ke sana atau ragu, ya bawa saja ke Sutomo ya, periksakan di hematologi, di poliklinik, kita melayani di poliklinik juga. Nanti dokter akan memeriksakan terkait tadi yang pemeriksaan darah untuk faktor-faktor ya defisiensinya, dan hemofili A, B-nya, ya C-nya. Nah, dan akan mendapatkan terapi jika diperlukan. Jadi hemofili kita harus bersama-sama untuk penderita hemofili mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Baik dok, baik, terima kasih atas perhatiannya Sobat Sehat Sutomo. Nanti kita akan berjumpa kembali
di event podcast selanjutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Hemofilia bukan penghalang. Dengan perawatan tetap, hidup tetap gemilang. Bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan.